dan Cinda juga di sini nggak sendiri nih. Cinda bawa satu temen yang menurut aku nih kayak orang ini inspirasi banget, dan dia tuh motivasi banget mungkin buat temen-temen yang lagi pengen keluar zona nyaman selama kuliah ataupun nyari kegiatan selama kuliah nih. Nah, aku mau kenalin aja kali ya langsung salah satu temen aku yang bakal jadi narasumber kali ini. Boleh Teh diperkenalkan dirinya? Oke, makasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alda Sila Fitri. Saya mahasiswa dari Fakultas Keguruan dan Pendidikan, tepatnya Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, kebetulan saya itu dari angkatan 2021. Wah, keren banget ya nih Teteh ini tuh dari angkatan 21 tapi masih aktif ikutin beberapa kegiatan ya. Nah, Teteh aku mau nanya nih sama Teteh. Teteh tuh saat ini tuh kesibukannya apa sih? Oke, kalau misalnya kesibukan saya saat ini mungkin ya salah satunya menjadi mahasiswa aktif. Nah, di samping itu saya juga menjadi salah satu anggota di organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Pendidikan. Nah, di organisasi BEM ini saya itu menjadi ketua bidang pendidikan dan pelatihan Teh. Kemudian juga sekarang saya sedang menjalani salah satu proker yang dimana saya menjadi ketua pelaksana, yaitu pelatihan dasar kepemimpinan mahasiswa. Teteh berarti sibuk banget dong ya. Nah, terus sebelum Teteh ikut organisasi sekarang nih, Teteh tuh sebelumnya ada gak sih ikut organisasi di dalam kampus ataupun waktu semester awal nih atau Teteh kayak ada nih Teteh ikut organisasi ataupun apa gitu? Kalau selama kuliah sih saya baru mengikuti organisasi itu justru di sekarang. Di awal periode ini tuh periode pertama saya, untuk dari semester 1 sampai semester 5 saya tidak pernah mengikuti organisasi di kampus ini kayak selama saya menjadi mahasiswa aktif. Jadi baru sekarang ikut organisasi. Mungkin untuk organisasi sebelumnya saya cukup pas SMP kemungkinannya. Berarti ya tidak mengikuti organisasi, baru ikut organisasi sekarang aja sih. Berarti jarak antara Teteh terakhir ikut organisasi sampai sekarang balik lagi ikut organisasi itu berarti lumayan lama ya? Iya, lumayan berapa tahun udah? Iya, itu dari SMP kan, dari SMP sampai ke kuliah nih, dan kuliah pun di semester yang udah mulai akhir-akhir lah ya, tengah 5 lah ya gitu ya. Nah, untuk Teteh sendiri nih, Teteh tuh pernah gak sih, oke mungkin kalau ikut organisasi enggak, tapi Teteh sendiri pernah gak sih ikut kan yang namanya organisasi ada proker, betul dong? Nah, di proker itu kan pasti nyari kepanitiaan. Teteh sendiri ada gak sih pernah ikut kepanitiaan apa gitu di dalam kampus? Oke, mungkin sebelum saya mengikuti organisasi yang sekarang ya, saya itu mengikuti salah satu kepanitiaan di Hima Prodi saya, Hima di Satrasia. Nah, itu tuh proker bulan bahasa. Nah, di situ saya langsung jadi anggota divisi acara Teh. Kemudian saya pernah mengikuti salah satu proker dari Badan Eksekutif Mahasiswa di angkatan 23 kemarin. Saya itu menjadi mentor di PKKMB, pengembangan mahasiswa di kampus di Fakultas Keguruan dan Pendidikan. Gitu sih Teh. Wah, tapi tuh udah lumayan banget lah, itu tuh udah bekal banget gak sih kalau buat masuk organisasi tuh udah ada nih pengalaman. Jadi nanti kalau kamu waktu nanti di organisasi ditempatin di acara ataupun ditempatin di yang hal yang sama itu udah lumayan lah, dan leadership kamu pun mungkin udah bisa dinilai dari pengalaman kamu sebelumnya dong. Iya. Nah, terus aku mau nanya lagi nih Teh, Teteh sendiri tuh ada gak sih ikutin kepanitiaan ataupun organisasi tapi yang di luar kampus nih? Ada gak? Nah, kebetulan untuk organisasi di luar kampus itu, tepatnya saya itu di sekitar rumah. Nah, saya itu salah satu anggota dari Karang Taruna di desa saya, desa Gandoang. Kemudian di belakangan itu juga saya menjadi sekretaris di Ikatan Remaja Masjid dekat rumah saya. Di situ saya menjadi sekretaris ya sampai menjabat sekitar dimulai dari 2 tahun yang lalu sih, sampai sekarang. Jadi sekretaris ya Mas. Berarti udah mantap banget lah nih ya. Mungkin kalau tahun depan bisa jadi ini kali, jadi ketua BEM mungkin kalau cukup ya. Oke. Nah, kan berarti katanya udah lumayan lah ini ya, pengalaman dari luar udah oke. Nah, berarti kan udah pengalaman udah ada nih pengalaman organisasi dari luar, tapi kenapa sih Teteh memutuskan sampai akhirnya ada gebrakan dari diri sendiri? Mungkin bahasa sekarangnya ada namanya kupu-kupu dan pura-pura. Berarti Teteh tuh bisa dinilai dulu tuh kupu-kupu tapi masih terbilang aktif lah ya karena ada kepanitiaan. Nah, dari diri Teteh tuh kenapa sih kok bisa ada gebrakan gitu buat kayak oke gue kayaknya mending ikut organisasi sekalian aja deh. Itu apa sih yang ada gebrakan itu karena apa gitu? Oke, mungkin karena sebelumnya itu saya pernah mengikuti salah satu proker yang di BEM, ya masih ranah BEM, yang dimana ranah ini sudah menjadi salah satu bagian dari saya gitu ya, yaitu proker PKKMB fakultas. Nah, di saat proker tersebut saya merasa oh kayaknya seru ya ikut kepanitiaan di proker BEM ini gitu, kayak gimana ya ikut jadi anggotanya gitu, gimana cara jadi pengurusnya gitu. Pengurusnya lebih menguruskan proker-proker di BEM kan, kayak cakupannya itu di fakultas gitu, di ranah yang mungkin tergolong lebih tinggi dibanding IMA gitu. Pengen ngerasain gimana sih caranya, apakah ada manfaatnya untuk saya gitu kan.
kayak gimana nih, apa ya yang pengen aku dapetin gitu dari cara public speaking saya, atau kayak gimana gitu, pengen adalah yang dikembangin di BEM ini. Nah makanya itu menjadi gebrakan saya buat untuk mengikuti organisasi tersebut. Berarti kemarin Tete tuh udah bisa bilang berusaha buat keluar dari zona nyaman dan mencoba hal-hal baru yang kayak coba deh gue pengen nantang diri gue, kalau misalnya gue ditempatkan di yang lebih luas atau yang lebih banyak tuh seperti apa. Iya. Berarti Tete sendiri nih udah ngerti dong cara gimana berinteraksi langsung dengan berbagai, karena kan di sini FKIP ini ada 5 prodi nih ya kan. Berarti kan untuk kita berinteraksi dari berbagai prodi ini kan agak berbeda-beda ya. Ada yang mungkin interaksinya dengan cara A ataupun dengan cara B ataupun dengan cara C. Beda tuh udah lumayan dapet lah ya untuk hal itu. Pasti dong. Nah Teh, aku mau nanya lagi nih sama Tete. Tete ini ada gak sih gimana sih ceritanya nih dari kupu-kupu ke kura-kura, prosesnya tuh gimana? Aku mau tahu dong, aku mau cerita dikit dan mungkin bisa ngebantu teman-teman kayak dari Tete buat yakinin diri, dari Tete berusaha dari yang 0 sampai yang sekarang ada titik kayak gue udah mantap banget dari organisasi. Coba sok bicarakan. Oke. Jadi sebenarnya awalnya tuh saya nggak ada kepikiran sama sekali ke organisasi di kampus. Karena memang tujuan saya untuk kuliah itu ya udah saya mau berpatok dengan apa ya, nilai yang bagus gitu. Akademik, ya akademik yang tergolong bagus, gampang tergabung dengan hal-hal kayak gitu. Apalagi ke organisasi yang pasti bakal mengasah waktu kita banget. Betul banget gitu. ya sih. Dari semester 1, semester 2 saya ngeliat teman-teman saya ikut organisasi tuh kayak sibuk banget ya, sampai kayak kuliah tuh kadang mereka tuh capek gitu, kuliah tuh capek jadi takutnya akademik keganggu. Nah iya benar, semester 3 dan 4 tuh saya sudah mau mulai ikut, pengen nih ikut organisasi kan seru gitu, gara-gara ikut kepanitiaan yang di Hima kan. Iya betul. Nah, terus selama 1, 2, 3, 4 ini tuh saya fokusin di akademik. Saya pengen nilai saya tuh bagus dulu gitu. Saya tuh fokus di akademik, fokus IPK saya bagus gitu. Nanti ketika saya merasa kayaknya kalau misalnya buat kuliah tuh nggak harus penting di akademik doang nih. Kayaknya ada soft apa ya? Aku tuh harus cari wadah yang buat melatih soft skill aku gitu. Betul. Aku tuh harus bisa mengembangkan bakat aku gitu, dari bakat public speaking aku. Dan itu tuh nggak bisa diambil cuma dari akademik doang. Iya, gitu. guys. Aku harus cari wadah lain yang bisa mengembangkan bakat aku. Nah, oleh karena itu aku sebelum mengikuti organisasi itu, aku uji coba dulu di kepanitiaan PKKMB. Dan mana itu PKKMB itu ranahnya udah BEM kan. Aku uji coba, kayaknya ini cocok nih kalau misalnya aku masuk ke BEM tersebut gitu kan. Kayaknya bisa nih sebagai wadah gitu. Kebetulan juga nilai-nilai sebelum-sebelumnya udah oke gitu. Kayaknya bisa nih. Udah, karena itulah terberontak hati aku kayak oke, fix ikut organisasi BEM gitu ya. Karena ikut organisasi jadi mahasiswa yang kura-kura ya. Sama kupu-kupu kan kayak enak banget. Kuliah, pulang, tidur, udah belajar kan. Ya, udah. Kalau sekarang kan udah kayak kuliah, pulang, rapat gitu kan. Nah kalau sekarang sih yang kayak ngerasa adalah perbedaannya kayak jadi orang yang lebih pede, jadi orang yang lebih apa ya, waktu itu lebih bisa bermanfaat lah untuk kebahagiaan orang lain juga, untuk melatih soft skill kita gitu. Jadi nggak terbuang sia-sia gitu loh, kayak semacam jadi kura-kura. Walaupun memang tergolong sibuk kayak capek gitu kan ya. Tapi karena kita ngejalanin dengan have fun dan kita juga tahu ada manfaat atau kita, jadi aku kayak lebih senang aja gitu sih. Terus jadi punya banyak teman gak sih? Betul banget Kan sih. kalau organisasi itu ada proker nih ya, teman-teman ada proker di organisasi nih. Dan proker itu kan pasti dari mahasiswa aktif. Jadi Iya. dari mahasiswa aktif kan berbagai prodi gak sih itu. Dan itu bikin kita jadi nambah teman dan kita juga jadi punya relasi. Mungkin pun kalau kita cocok jadi bestie kali ya secara gitu. Nah, untuk Tete sendiri nih, Tete tuh tadinya tuh tipe yang orang introvert atau extrovert sih? Oke, mungkin kalau misalnya orang-orang bisa nilai saya ya, saya itu dari kecil nggak pernah ada kata introvert. Saya tuh Oke. extrovert banget ya, extrovert, dan emang saya tuh banyak omong dan suka bercanda banget lah sama orang-orang. Mau itu orang baru atau orang lama, itu tuh sama rata gitu. Jadi kayak gak ada kata saya introvert. Berarti bisa dibilang juga nih Kak Alda ini masuk organisasi ini juga secara nggak langsung ngecharge energi gak sih? Kalau misalnya kita kayak lagi rolling sama perkuliahan yang lagi semester 5 coy, dan semester 5 tuh udah kayak udah pusing, terus tadi apalagi pasti mikirin magang, terus KKN dan lain-lainnya kan. Tapi kebetulan tuh udah KKN kan? Udah Udah KKN, udah aman banget ya, berarti udah tinggal magang, abis itu one step closer tuh apa? Skripsi ya kan? Dan sidang-sidang lainnya sih. Iya udah pusing banget sih, Iya. cuman yang apa nikmatin dulu kan, mumpung masih kuliah, nikmatin di organisasi, bener gak kayak takutnya kan kita nggak bisa dapet nih pengalaman ini, apalagi kan
hidup tuh sekali ya, apalagi dan kuliah pun ya kita kan nggak tahu ya kayak bakal melanjutkan S2 atau enggak, tapi kan ya sekali lah ya, bisa dibilang ya jarang juga orang lanjutin S2, jadi ya kayak itu cukup sekali gitu. Nah buat Teteh sendiri nih, apa sih perasaannya yang kayak sekarang nih dari yang tadinya pura-pura terus dari yang kupu-kupu terus kayak jadi pura-pura tuh apa sih perasaannya? Ya sebenarnya yang tadi udah saya bilang ya, sebenarnya jadi korpor tuh ya lumayan capek ya, ngeras energi banget gitu kan. Kayak kita tuh istirahat yang tadinya awalnya lama, dan saya juga sempet sak-sak gitu kan, langsung berat gitu. Jadi ikut rapat, pulang kuliah, kita harus mikirin proker yang dimana kita nggak mikirin tugas doang gitu. Nah itu yang menjadi tantangan kita, gimana cara kita buat bisa memilah mana yang menjadi sebuah keutamaan, yang mana yang bisa kita ganti gitu. Nah, cara saya kalau misalnya ketika saya pulang kuliah gitu, saya utamakan dengan tugas-tugas saya dulu yang saya keluarkan gitu kan. Ketika memang ada kebutuhan untuk rapat, ketika itu urgensi, pasti saya akan berusaha untuk menyeimbangkan gitu. Jadi dalam prinsip saya itu saya tetap mengutamakan akademik. Harus gak sih Itu akademik, harus itu ya, akademik nomor itu satu. harus ya. Gitu. Pokoknya target kita akademik, tetap organisasi jalan kayak gitu. Jadi ya energi memang kuras habis, tapi insya Allah dengan prinsip kita yang bakal bisa seimbang, insya Allah kita bakal seimbang buat ngejalanin gitu sih. Nah, aku tadi ngomongin tugas, aku jadi ke notes nih buat kata aku, jadi ada rasa penasaran. Gimana sih kalau misalnya ada proker ataupun ada kerjaan di organisasi yang deadline-nya sama kayak tugas, gimana sih cara Teteh memanage itu? Karena kan pasti mungkin itu relate loh sama orang-orang organisasi, dan itu sering relate, dan bahkan ada beberapa anak organisasi yang nggak bisa nih nimbangin, masih belum bisa, masih belum, mereka tuh masih ngerasa dua-duanya tuh penting. Apalagi ada nih yang mungkin jadi OC kah, itu kan yang berat ya menurut aku, dan itu kan pasti pressure banget. Menurut Teteh tuh gimana sih cara manage itu? Oke, sebenarnya cara saya dari awal itu ketika saya misalnya seperti sekarang saya dipertanggungjawabkan untuk menjadi ketua pelaksana gitu, otomatis banyak kerjaan yang harus kita urus. Sedangkan tugas di akhir semester itu yang wow luar biasa ya. Dan cara saya itu pertama saya harus mengatur dulu nih plan-plan di organisasi. Saya membuat global planning di mana ini gitu. Nah, jadi ketika saya bisa mengerjakan tugas, ketika ada tugas yang urgensi yang harus saya selesaikan, saya bisa menyesuaikan dari global planning yang sudah saya tentukan gitu. Jadi saya mengerjakan tugas itu bisa dicicil, atau ketika saya sempat gitu kan, saya langsung mengerjakan tugas itu diselesaikan. Jadi organisasi tetap jalan sudah sesuai dengan plan saya. Misalnya di plan A, jangan tanggal sekian saya mengerjakan ini. Jadi tetap bisa seimbang gitu antara tugas saya dan organisasi saya gitu kayaknya. Keren banget ya Teh Alda, tapi PK aman kan? Aman sih. Wah, berarti bisa dinilai kalau si Teh Alda ini sosok yang benar-benar inspiratif ya, dan mungkin pun bisa menjadi solusi buat teman-teman semua yang kayak masih bingung ataupun masih bimbang buat mengikuti kegiatan-kegiatan yang menurut aku tuh lumayan sangat bermanfaat loh, atau melatih skill kita nih di organisasi itu. Nah, buat Teh Alda sendiri nih, mau gak sih nge-share ataupun berbagi suatu hal semacam tips ataupun rekomendasi ataupun lainnya yang mungkin Tante tuh kayak merasa ini tuh bisa deh buat mereka, apa kan pasti di kalangan mahasiswa aktif nih pasti ada banget mahasiswa yang bingung kayak aduh gue ikut organisasi cuma gue galau segala macam gitu lah. Nah dari Teh Alda sendiri ada gak sih tipsnya? Oke, mungkin kalau misalnya dari aku ya buat temen-temen yang kayak merasa masih takut atau masih merasa nggak mau ikut organisasi karena takut capek atau kayak takut terbagi waktunya gitu ya. Please, organisasi itu seru banget guys. Kalian itu bisa melatih soft skill kalian, dari public speaking kalian, leadership kalian, karena itu sangat berpengaruh banget dan itu menjadi bekal nanti buat kalian di dunia kerja. Karena kita nggak tahu ya di dunia kerja itu orang-orang butuhnya kayak gimana, dan itu menjadi salah satu soft skill yang harus dimiliki oleh kita semua. Nah, tentu untuk hal tersebut organisasi ini bisa menjadi wadah kalian untuk melatih soft skill kalian tersebut guys. Jadi kalian jangan ngerasa takut atau bahkan organisasi bisa mengganggu akademik kalian. Enggak, itu balik lagi sama kita gimana kita bisa memanajemen akademik dan organisasi. Kita harus tahu skala prioritas yang terpenting, yaitu akademik. Jadi organisasi itu sebagai wadah lain dibanding akademik gitu sih. Ya, dan terakhir dari aku mungkin bisa aku ngasih pesan juga ke teman-teman semua, kalau misalnya yang namanya kuliah itu nggak harus 100% itu ada di dalam ruang kelas. Jadi kuliah yang sebenarnya tuh ada di pengalaman dari bagaimana kita punya kegiatan-kegiatan di dalam kampus ataupun kegiatan-kegiatan di luar kampus.
kampus. Seperti itu sih teman-teman. Mungkin kayaknya obrolan kita sampai sini aja kali ya. Iya. Nah, buat teman-teman semua yang punya cerita unik ataupun yang pengen jadi narasumber nih kayak Teh Alda, bisa banget langsung aja diisi Google Form-nya. Nanti yang bakalan kita share setiap 2 minggu sekali. Yang itu teman-teman tuh bisa berbagi cerita tentang di FKIP ataupun punya pengalaman yang seru yang masih berkecimpungan dengan edukasi dan lain-lain. Itu boleh banget ya. Kita duduk di sini dan kita ngobrol bersama kalian. Oke, see you sobat FKIP. Terima kasih. Dadah.